akan bahas mengenai pemasangan akses intravena ya dan kebutuhan cairan ya. Karena kalau pemasangan akses intravena itu selalu berkaitan dengan penentuan kebutuhan cairannya bagaimana. Ya, akses intravena itu tuh apa? Akses intravena itu berarti pemberian cairan melalui pembuluh darah ya, pemberian cairan melalui pembuluh darah itu namanya adalah intravena. Nah, kalau kita lihat ya, ketika kalian nanti merawat pasien, cairan atau volume terapi cairan itu sebetulnya kan bisa diberikan melalui pemberian infus ya. Nah, pemberian infus itu sebetulnya tujuannya ada dua. Yang pertama adalah dia untuk terapi cairan ya, ada juga untuk drug solution ya. Ada juga yang dia itu sebetulnya dia tuh bisa minum, kebutuhan cairnya bisa dipenuhi lewat oral gitu. Tapi memang ini tuh ada rencana atau ada terapi atau ada obat yang diharuskan untuk diberikan melalui intravena. Makanya di sini ada pemberian infus itu ada dua tujuan. Yang pertama adalah terapi cairan, ya. Kemudian untuk yang drug solution, gitu. Yang dimaksud dengan drug solution itu adalah sebenarnya tujuannya hanya untuk memelihara jalur intravena saja. Sebenarnya pemberian cairannya eh, tidak terlalu apa namanya, bukan tujuan utama gitu pemberian cairannya, tapi memang kalau drug solution itu dia hanya untuk akses memasukkan obat melalui intravena tuh. Karena kalau misalnya dia tidak dipasang infus, berarti pemberian obat intravenanya harus ditusuk berulang-ulang langsung ke pembuluh darah. Misalnya nih ada pemberian antibiotik yang harus diberikan melalui intravena gitu kan. 3 kali 1. Kalau dia tidak dipasang infus, berarti dia harus disuntik melalui pembuluh darah 3 kali sehari. Nah, makanya dengan pemberian infus dengan tujuan tujuan drug solution ini, nah ini yang diharapkan adalah sebetulnya hanya memelihara jalur intravena untuk pemberian obat, gitu. Nah, kemudian yang kedua, Mbak Mbak Dewi, Asih dong. Nah, kemudian yang tujuan yang kedua adalah untuk terapi cairan, ya. Terapi cairan itu ada yang untuk resusitasi, ini yang kuning, ada yang untuk koreksi, dan ada untuk yang rumatan. Apa tuh maksudnya? Kalau resusitasi, sebetulnya tujuan resusitasi itu ketika pasien kehilangan cairan, misalnya pasien luka bakar, pasien mual muntah hebat, pasien perdarahan. Nah, resusitasi itu tujuannya untuk mengganti cairan yang hilang. Oke, mengganti cairan yang hilang. Ya, akibat karena suatu keadaan tadi luka bakar kah, apakah pasiennya mual muntah hebat kah, apakah pasiennya mengalami perdarahan gitu dan kasus-kasus lainnya. Jadi tujuan dari resusitasi itu adalah menggantikan cairan yang hilang gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dari terapi cairan adalah koreksi. Misalnya, pada pasien-pasien dengan natrium yang rendah, pada pasien-pasien yang nilai kaliumnya rendah, nilai kalsiumnya rendah, magnesiumnya rendah, dia harus diganti dengan cairan. Misalnya dengan menggunakan cairan NaCl ketika si pasien ini natriumnya berkurang. Nah, gitu. Itu koreksi tujuannya. Mengganti elektrolit yang hilang gitu atau elektrolit yang kurang dari normal. Itu koreksi. Nah, ya tujuan yang ketiga adalah terapi cairan yang bertujuan untuk rumatan. Kalau rumatan itu dia bertujuan untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi pasien. Gitu. Kita misalnya tipoid misalnya, tipes misalnya, diinfuskan. Sebetulnya si apa namanya si pasien tipes itu kan tidak kekurangan cairan, dia cukup cairannya. Tapi kenapa diinfus? Tujuannya untuk rumatan. Kenapa tuh untuk rumatan? Dia apa namanya? Supaya kandungan cairan di dalam tubuh pasien yang tipes itu tetap seimbang gitu. Ya, padahal tidak ada masalah tuh untuk cairannya. Tapi kenapa diinfus ya? Itu mempertahankan supaya kebutuhan cairan per 24 jamnya terpenuhi gitu.
Kalau resusitasi tadi untuk mengganti cairan yang hilang, kalau koreksi itu mengganti elektrolit yang hilang, kalau rumatan itu memelihara supaya kebutuhan cairannya terpenuhi per 24 jam. Gitu. Makanya kalau resusitasi itu ada rumusnya. Kehilangan cairannya berapa, digantinya berapa. Kalau rumatan itu tergantung dari berat badan. Gitu. Seperti kalian misalnya kalian butuhnya 2000 cc per 24 jam atau 1500 cc per 24 jam. Nah, itu rumatan pun seperti itu. Ya, tapi kalau resusitasi cairan tujuannya tadi untuk menggantikan kehilangan cairan. Makanya kita harus hitung dulu berapa kehilangan cairannya kemudian digantinya berapa. Gitu. Nah, itu ya. Jadi pemberian infus itu ada yang untuk terapi cairan, ada yang untuk yang drug solution. Ya, atau akses pemberian obat intravena. Oke, kita lihat dari jenis cairan. Yang pertama adalah cairan koloid. Ya, cairan koloid itu gini. Cairan kita itu memiliki osmolaritas tubuh kita itu sekitar 287 miliosmol. Ya, miliosmol. Nah, psikoloid ini, ya, psikoloid ini ketika apa namanya osmolaritasnya kurang dari 287. Kalau kristaloid, dia mendekati normal tubuh sekitar 287. Jadi dikatakan koloid ketika dia di bawah osmolaritas tubuh. Kalau kristaloid itu di sekitar dan hampir sama dengan osmolaritas tubuh kita. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat eh salah satu contoh dari jenis koloid yang pertama adalah kalau kita lihat natural ya, secara natural kita juga punya itu ada albumin. Ya, tubuh kita juga punya albumin. Ya, beberapa pasien mungkin butuh transfusi albumin, ya, transfusi albumin misalnya pada pasien-pasien yang malnutrisi berat, pada pasien-pasien yang infeksi berat di ICU, ya, di mana albuminnya berkurang, atau pada pasien-pasien CA kanker itu biasanya albuminnya kurang, kita transfusi. Itu jenisnya adalah jenis cairan koloid. Ya. Kemudian koloid yang sintesis atau dibuat ya ada dextran, ada gelatin, ada HES gitu ya. Dan ya kalau kita lihat pengertian dari koloid itu sebetulnya cairannya itu isinya apa sih ya? Cairan koloid itu cairan yang terdiri dari elektrolit dan makromolekul ya. Sedangkan kristaloid dia hanya terdiri dari elektrolit aja gitu ya. Nah, sekarang jenis cairan yang kristaloid ini yang biasa dipakai ketika kalian dirawat ya, ketika kalian dirawat nih. Misalnya NaCl 0,9%. Hati-hati, NaCl itu ada yang 3%. Ya. Kemudian ringer solution, RL, ringer lactat, ringer asetat, glukosa 5%. Nah, ini isinya adalah cairan atau disertai dengan elektrolit. Gitu, beda ya. Koloid ketika kurang dari normal osmolaritas, kalau kristaloid mendekati osmolaritas tubuh. Isinya kristaloid adalah elektrolit, kalau koloid isinya adalah elektrolit dan makromolekul. Nah, ada cairan lain sebetulnya yang bertujuan untuk terapi pengobatan. Ya, untuk pengobatan misalnya cairan manitol. Ya, manitol itu bertujuan untuk mengurangi bengkak di otak akibat karena misalnya kelebihan cairan di otak atau misalnya pasiennya kecelakaan, kebentur kepalanya, bengkak di otaknya, berarti kita salah satu terapi cairannya adalah manitol atau hal-hal yang lainnya. Nah, ini biasanya bertujuan untuk terapi pengobatan. Kalau ini tujuannya untuk pemberian cairan tadi, ya, rumatan atau koreksi. Kalau ini untuk terapi. Bentar saya charger dulu laptop. Hanyalah
Oke. Nah, ini ya, kita bahas satu-satu mengenai jenis cairan. Kalau kita lihat, kalau kita belajar mengenai cairan itu ada di mana saja sih, ya. Cairan itu gini, cairan itu ini pembuluh darah, ya. Ini ruangan pertama, ini ruangan kedua, ini ruangan ketiga, ya. Ini sel, ya. Nah, cairan itu ada di intravena atau intravaskuler, yaitu namanya intravena atau intramuskuler. Ini nomor satu, intravena atau intramuskuler. Kok intramuskuler? Eh, Intravaskuler. Nah, nah untuk yang nomor dua ini namanya adalah intersisial. Ya, untuk yang ketiga ini in-cell. Ya, jadi cairan itu dia menempati tiga ruangan yang ada di tubuh kita. Ya, paling banyak adanya di intrasel. Paling banyak itu di intrasel. Ya, selebihnya ada di dalam pembuluh darah dan di antara pembuluh darah dan sel yang namanya adalah intersisial. Ya, kalau misalnya ada yang bilang bahwa ekstravaskuler, ekstravaskuler itu apa? Ekstravaskuler itu berarti di luar pembuluh darah. Vaskuler itu pembuluh darah. Di luar pembuluh darah berarti intersisial atau di intrasel. Benar ya? Nah, sekarang kalau misalnya ekstraseluler, ekstraseluler berarti ada di luar sel, antara di intersisial atau di intravaskuler atau pembuluh darah. Gitu. Kalian harus paham bahasa-bahasa seperti ini. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya, cairan kristalloid itu gimana mekanismenya? Ya, cairan kristalloid itu berpindah, dia itu ketika masuk ke dalam pembuluh darah, ya, misalnya tadi apa tuh contohnya dextrose 5%, NaCl 0,9% ya. Ketika dia masuk ke dalam pembuluh darah, ya, dia tidak akan bertahan lama di dalam pembuluh darah. Ya, dia akan masuk atau pindah ke intersisial. Ingat, intersisial itu di mana? Di antara pembuluh darah dan sel. Gitu. Dia bertahan bertahan sebentar di pembuluh darah dan kemudian dia akan pindah ke intersisial. Ya, hanya 25% cairan yang kita berikan itu akan bertahan di dalam pembuluh darah. Sehingga ketika pasien mengalami kehilangan cairan atau perdarahan, misalnya habis melahirkan atau luka bakar, tadi diare berat atau mual muntah hebat gitu ya. Misalnya kehilangan cairnya sekitar 1.000. Makanya yang harus diganti adalah 3 sampai 4 kali lipatnya, yaitu berarti 3.000 sampai 4.000 cc yang harus dimasukkan. Kenapa? Karena tadi hanya 25% yang bertahan di intravaskuler, sisanya dia akan pindah ke intersisial. Ya, makanya nanti kalian ketika belajar gawat darurat ya di semester 4 kita akan belajar misalnya penanganan kasus yang perdarahan. Harus diganti cairannya berapa? Tergantung jumlah perdarahannya berapa gitu. Ketika sudah dihitung misalnya perkiraan jumlah perdarahannya berapa, makanya penggantian cairan infusnya atau resusitasi cairannya itu 3 sampai 4 kali kemungkinan kehilangan darah. Itu. Kenapa? Karena tadi hanya 25% cairan yang bisa bertahan di intravaskuler atau pembuluh darah. Itu untuk kristaloid.
Ya, tujuan dari pemberian kristaloid tadi untuk meningkatkan volume intersisial nih lihat. Iya, karena 75%-nya dia akan pindah ke intersisial. 25%-nya dia akan bertahan di intravaskuler. Ya. Nah, keterbatasan kristaloid itu apa? Keterbatasan kristaloid adalah tadi dia hanya bertahan 25% di intravaskuler dan sisanya akan pindah ke intersisial. Ya. Dan kemudian kerugiannya ketika kristaloid ini diberikan dalam jumlah yang banyak, ya, dalam jumlah yang banyak, karena dia akan pindah ke intersisial, kemudian dia juga nantinya akan pindah ke dalam sel, makanya hati-hati, pemberian kristaloid dalam jumlah yang banyak, dia akan memperberat udem di otak, atau akan memperberat bengkak di otak. Yang tadinya bengkak diberikan kristaloid yang terlalu banyak, dia akan pindah ke intersisial, dari intersisial pindah ke dalam sel, sehingga sel otaknya akan semakin bengkak. Tekanan di kepalanya akan semakin meningkat, atau tekanan intrakranialnya akan semakin meningkat. Ya, tapi keuntungan dari kristaloid adalah dia aman sebetulnya. Kenapa dibilang aman? Karena tadi ya osmolaritas cairan ini tidak terlalu jauh dari osmolaritas tubuh. Sehingga kalau misalnya kalian kekurangan cairan, kalian dehidrasi, kalian diare, lemes, pasti di infusnya adalah cairan kristaloid. Kenapa tadi? Tidak ada efek samping yang begitu berat gitu ya. Kemudian aman digunakan, murah juga, tidak beracun, dan tadi osmolaritas cairannya mendekati osmolaritas tubuh kalian gitu. Nah, makanya nanti kalau kalian yang diare ataupun yang dehidrasi, silahkan pilih infus dengan cairan kristaloid gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah eh kalau kita lihat pengklasifikasian dari kristaloid itu ada hipotonis, ada isotonis, dan ada hipertonik gitu. Ya, ini tiga kategori dari kristaloid. Ya, nah, bagaimana cara membedakannya? Ya, kalau hipotonis, dia lihat nih, larutannya itu di bawah 200 miliosmol. Ya, contohnya adalah Aquades, larutan dextrose 2,5%. Kalau isotonis, dia hampir sama dengan tubuh tuh, ya, mendekati 287. Contohnya NaCl 0,9%, kemudian Rl, ringil asetat, ringil fundin, sama glukosa 5%. Itu masuknya ke dalam isotonis. Kalau hipertonis berarti dia osmolaritasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tubuh. Ya. Nah, seperti NaCl 3%, glukosa 10%, dan dextrose 50%. Nah, ini penggolongan lagi. Tadi kristaloid ada yang hipotonis, isotonis, dan hipertonik. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai osmolaritasnya. Kita bisa lihat osmolaritas cairan itu di mana sih? Ya di label infusnya. Ya, kalian mungkin pernah lihat infusan, ya cairan infus itu dibaca. Isinya NaCl itu berapa sih? NaCl itu natriumnya berapa, kloridanya berapa, kandungan airnya berapa, dan tadi osmolaritas tubuhnya itu berapa, osmolaritas cairannya berapa. Itu bisa dilihat dari cairan. Ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini tadi kandungan dari cairan kristaloid. Ya, kandungan dari cairan kristaloid salah satunya yang sering banget digunakan sama kalian mungkin nanti ya di lapangan adalah NaCl 0,9%.
Sebetulnya sekarang itu ya ada cairan yang namanya kalau nggak salah tuh, aduh lupa, dia sama banget ya. Nih, kalau NaCl kan 308. Kita itu kan 287 ya. Osmolaritas tubuh kita tuh 287. Sekarang itu ada cairan yang sama banget dengan cairan tubuh osmolaritasnya. Saya lupa ya. Tahun-tahun ini tuh mungkin 5 tahun terakhir sekarang itu atau 2 tahun terakhir sekarang itu ada yang namanya bukan normal salin ya. Apa lupa saya namanya. Dia sama banget dengan cairan tubuh 287. Nah, ini yang beberapa yang mendekati, ya berarti yang termasuk ke dalam isotonis, kristalin yang isotonis. Ini cairan, isinya adalah natrium 154 dan klorida 154. Dan ini cairan-cairan yang lainnya. Ya, coba lihat kita indikasinya. Nih, tujuan dari pemberian NaCl adalah sama dengan RL ya. Ya, resusitasi cairan, tuh lihat ya untuk dehidrasi, shock hipovolemik, perdarahan, ya kasus-kasus yang lain, diare dan lain sebagainya, kalian silakan menggunakan norma salin atau RL. Ya, lihat catatan ini. Ya, resiko terjadi udem paru. Ingat, ingat ya, ini alveoli, ya, ini pembuluh darah. Jadi kalau misalnya kalian infus di tangan, ya, NaCl, tadi ingat NaCl itu hanya bertahan berapa persen? 25% di dalam intravaskuler. Kak, di sini 25%. Kalau kalian terlalu banyak memberikan cairan, ini kan akan pindah ke sini, benar nggak? Akan pindah ke interstisial. Jadi di sini akan terjadi penumpukan cairan. Nah, kalau penumpukan cairan berarti apa? Nih lihat nih, paru-parunya kerendam sama cairan. Jadi makanya salah satu yang harus menjadi apa namanya fokus adalah hati-hati pada pemberian NaCl dalam jumlah yang banyak. Misalnya nih, perdarahannya hebat banget atau diarenya udah parah banget. Kalian berikan cairan sebanyak-banyaknya. Hati-hati, pada saat pemberian cairan sudah lebih dari 2000 cc, kalian harus cek paru-parunya. Apakah paru-parunya jadi muncul ronchi atau tidak? Tidak yang kemarin. Apakah menjadi kok tadinya nggak ada ronchi basah, sekarang kok ada ronchi basah? Nah, berarti itu kelebihan cairan, cairannya pindah ke interstisial. Akhirnya apa? Akhirnya paru-parunya jadi kerendam sama cairan. Ya, ingat alveoli dan pembuluh darah itu fungsinya apa? Fungsinya adalah pertukaran gas. Kalau misalnya di sini nih terhambat, terhalang oleh cairan, berarti fungsi difusi, fungsi pertukaran gasnya akan terganggu. Gitu. Ya, pasien akan sesak, sesak berat gitu. Pasien akan gangguan asam basa. Itu hati-hati ya. Ingat tadi nanti ketika kalian melakukan resusitasi IKP ya. Kelas apa nih? Oke, sip. Ya. Kemudian selanjutnya hati-hati dalam pemberian RL. Walaupun ini diberikan pada pasien yang ya tadi yang biasa kita ya, yang pasien dehidrasi dan lain sebagainya. Hati-hati karena si RL itu hanya di metabolisme di hepat. Dapat menyebabkan hiperkloremia. Ya, mungkin kalian belum belajar terkait ini. Bahayanya apa sih kalau klorida itu tinggi di dalam pembuluh darah? Pasiennya akan asidosis metabolik. Ya, akibat karena penumpukan laktat. Ingat nih, laktatnya banyak banget, gede 28. Kalau tinggi, laktat terlalu tinggi di dalam pembuluh darah, pasien akan mengalami asidosis metabolik. Apa sih dampak asidosis metabolik? Jantung lemah, paru-paru akan sesek banget, kemudian ada kontraksi di semua pembuluh darah. Hati-hati. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada dextrose 5%, ini kandungannya ya. Kemudian KN3A sama KN3B. Nah, ini tadi sudah ya. Untuk yang hipotonis, ya ring asetat NaCl 0,45%.
Tujuannya untuk ini, ya. Kemudian hipertonis, glukosa 10%, NaCl 3%, mannitol 20%, ya, KNMG, Tridex 100. Nah, ini jenis-jenis cairan yang termasuk ke dalam hipertonis, hipotonis, dan isotonis tadi. Ya, oke. Nah, ini ya. Tadi ya, kalau dia isotonis, ya, di sini tidak akan berpindah. Maksudnya dia akan tetap berpindah, tetapi pindahnya lama gitu. Jadi dia akan bertahan dulu di dalam pembuluh darah dulu, baru dia pindah gitu. Ya, kalau hipotonis, karena hipotonis itu cairannya lebih rendah osmolaritasnya dibandingkan tubuh, ketika kalian masukkan cairan hipotonis ke dalam pembuluh darah, dia akan ketarik ke interstisial, dia akan ketarik ke intravaskuler. Isotonis juga sama sebetulnya, tapi dia tidak akan terlalu banyak ketarik. Karena apa? Karena osmolaritasnya lebih mendekati sama dengan osmolaritas tubuh. Tapi kalau hipotonis dia kalian masukin cairan hipotonis ke dalam pembuluh darah karena hipotonis itu lebih rendah dibandingkan dengan osmolaritas tubuh. Makanya osmolaritas yang lebih tinggi dia akan narik osmolaritas yang lebih rendah. Tadi cairan hipotonis akan ketarik ke dalam nih, ke dalam intraseluler, ke dalam sel. Tuh, ya. Kemudian kalau kita berikan larutan hipertonik, karena hipertonik itu cairan osmolaritasnya lebih tinggi di dalam tubuh, makanya cairan yang ada di interstisial, cairan yang ada di dalam intrasel, dia akan ketarik ke dalam pembuluh darah. Gitu. Ya, pokoknya intinya adalah ketika osmolaritas tubuhnya lebih tinggi, ketika osmolaritas cairannya lebih tinggi dibandingkan tubuh, ya cairan di dalam tubuh akan ketarik ke dalam pembuluh darah. Sebaliknya hipotonik, ketika cairannya lebih rendah osmolaritasnya dari tubuh, cairan tersebut akan ketarik ke dalam sel. Tapi kalau dia hampir sama, yaitu isotonis, dia sebetulnya bisa ketarik, tapi tidak terlalu banyak dan akan bertahan lama di dalam intravaskuler, walaupun nantinya akan pindah gitu. Karena osmolaritasnya hampir sama antara isotonis dengan tubuh kita. Paham ya maksudnya? Jadi nanti kalian mungkin sekarang nggak kebayang sih tujuan untuk pemberian isotonis itu pada kasus-kasus apa gitu ya. Hipotonis itu pada kasus-kasus apa, tapi nanti kalian bisa berpikir, oh ini ada penumpukan cairan di dalam intraseluler. Di dalam interstisial. Berarti cairan tersebut harus ditarik dong ke dalam pembuluh darah. Berarti diapain? Dipasang infus dengan hipertonis. Ketika ketarik kemudian akan dibuang lewat urin. Oh, ini cairan di dalam selnya banyak banget. Udem di otak. Berarti cairan di otak itu harus ditarik dengan apa? Yang hipertonik. Ketarik ke dalam pembuluh darah, kemudian dari pembuluh darah dibuang lewat ginjal. Gitu. Nanti berpikirnya seperti itu ketika kalian diaplikasikan ke beberapa kasus. Tuh. Ya. Oke, ini tadi ya. Oke, sekarang cairan koloid. Nah, cairan koloid yaitu adalah cairan pengganti plasma atau biasa yang disebut dengan plasma expander. Ya. Nah, tekanan onkotiknya lebih besar. Ingat ya, tekanan onkotiknya lebih besar. Tekanan onkotik ini tujuannya untuk mempertahankan cairan di dalam pembuluh darah. Makanya ketika kalian berikan cairan koloid, koloid itu akan bertahan lebih lama di dalam intravaskuler nih.
bertahan agak lama di ruangan intravaskuler, sekitar 3 sampai 6 jam. Gitu. Kenapa? Karena dia mempunyai tekanan onkotik lebih besar dibandingkan tekanan onkotik di dalam tubuh, sehingga di sininya akan bertahan lama. Gitu. Oke? Ketika si pasien membutuhkan cairan di intravaskulernya lebih banyak, berarti cocoknya koloid. Kenapa? Karena koloid itu bertahan lama di dalam pembuluh darah. Gitu. Ya. Oke. Ini sebetulnya penggunaan cairan koloid itu untuk apa? Ya. Yang pertama adalah resusitasi cairan pada penderita dengan shock perdarahan akibat karena perdarahan. Ya, sebelum dilakukan transfusi. Tapi ingat gini, kita ulang ya, yang ini nih, yang oke. Ya, pada pasien-pasien yang perdarahan, sebetulnya yang kehilangan darah itu kan di sini. Ya, darahnya kebuang misalnya akibat karena melahirkan. Oke? Ya, melahirkan. Tapi ingat, ketika ininya kurang, si intersisial nomor 2 dan nomor 3 ini akan melakukan pertolongan, yaitu memberikan cairan, memberikan cairan gitu. Terus yang ininya ngocor gitu, kebuang. Tapi si intersisial dan sel ini akan kasih sumbangan istilahnya. Ya kan? Ya, berarti pada kasus-kasus yang perdarahan, ingat, ini kebuang, intersisial dan sel pun akan berkurang. Kenapa? Coba nih, yang perdarahan, cairan di dalam pembuluh darahnya akan kebuang, di intrasel dan sel pun akan berkurang. Kenapa? Karena si intersisial akan memberikan sumbangan ke sini, sel akan memberikan sumbangan ke sini gitu. Makanya pada kasus-kasus perdarahan tidak hanya di dalam pembuluh darah aja yang kurang, tapi intrasel, intersisial pun kurang. Makanya pemberian cairannya itu bukan koloid. Kalau misalnya gini, ini darah nih, ini darah. Darah kebuang, berarti yang hilang adalah intravaskuler pembuluh darah. Ya sudah, Pak. Kalau kayak gitu berarti pemberian cairannya menggunakan koloid aja. Kan koloid itu bertahan lama di sini. Gitu kan? Mungkin secara logika akan seperti itu. Bertahan lama 3 sampai 6 jam loh di dalam pembuluh darah. Kan yang hilangnya adalah cairan yang ada di dalam pembuluh darah. Berarti cocoknya koloid dong. Tidak seperti itu. Ingat, pada pasien yang perdarahan, yang hilang itu tidak hanya di dalam pembuluh darah, tetapi intersisial dan sel ikut berkurang. Kenapa? Karena tadi ngasih sumbangan itu. Sehingga cairan yang pertama kali diberikan pada pasien yang perdarahan adalah kristaloid dulu. Supaya apa? Nomor 1 keisi dulu, nomor 2 juga keisi karena pindah, nomor 3 juga keisi karena pindah tadi. Baru ketika sudah mendekati stabil, barulah kita berikan koloid untuk mempertahankan cairan di dalam intravaskulernya tetap normal gitu. Paham nggak maksudnya? Paham. Ya, jadi yang pertama pertama kali itu ya kristaloid dulu. Kenapa? Karena tadi walaupun perdarahan itu keluar cairannya dari pembuluh darah, tapi ingat intersisial dan selnya ngasih sumbangan dulu. Makanya mereka bisa berkurang gitu. Ya, jadi dilengkapi dulu tuh 1, 2, 3-nya. Baru ketika sudah lengkap kita kasih koloid gitu. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini perbandingan cairan kristaloid. Ya, tadi komposisinya menyerupai plasma tadi. Karena apa? Karena osmolaritasnya hampir sama dengan tubuh kita. Ya, kalau koloid ya ekspansi volume plasma tanpa disertai ekspansi volume intersisial. Makanya kalau koloid itu akan bertahan lama di dalam pembuluh darah dan perbandingan-perbandingan yang lainnya. Ya, ini. Oke, sekarang bagaimana cara penghitungan cairan? Nah, ini nih. Kalian harus bisa. Misalnya nih, ya, misalnya si dokter, ya,
si dokter itu menginstruksikan untuk pemberian cairan itu 1.500 cc per 24 jam. Gimana cara ngitungnya? Oke, rumusnya adalah jumlah cairan yang diberikan tadi 1.500 faktor kali faktor tetes ya dibagi lama pemberian. Ini lama pemberiannya 24 jam. Kemudian kalikan menit 1 jam 60 menit. Jadi makanya dikali 60 gitu. Nah, sekarang faktor tetes itu dilihat dari mana? Faktor tetes itu tergantung dari jenis ini nih. Jenis infusetnya. Infuset itu ada mikro ya, mikro, ada makro. Oke, kalau mikro itu yang di sininya tuh ada jarum kecil nih, di sini ada jarum kecil. Itu mikro, biasanya digunakan untuk pasien anak-anak atau bayi. Nah, kalau mikro, faktor tetesnya 60 gitu. Oke, paham ya? Kalau mikro, kalau makro ada dua. Ada infus biasa, infuset biasa yang seperti ini. Infuset biasa yang seperti ini. Itu faktor tetesnya 20. Ada makro satu lagi yaitu transfusi set. Oke, transfusi set. Nah, transfusi set itu yang seperti apa? Transfusi set itu yang infusetnya itu ada seperti jaring-jaring. Ingat ya, jadi ada dua ini. Satu, dua. Nah, biasanya di yang keduanya ini tuh bentuknya seperti saringan. Udah pernah dirawat di transfusi belum? Belum ya. Nah, ini bedanya. Kalau transfusi set itu ada dua yang kayak gininya nih. Tabungnya ada dua dan biasanya yang keduanya ini dia seperti saringan gitu. Nah, faktor tetesnya ini 15. Coba kalian silakan hitung ya, berapa tetes per menit yang harus diatur ketika dokter misalnya atau kita menghitung kebutuhan cairannya 1.500 harus habis dalam 24 jam. Coba dihitung silakan. Pasien ini menggunakan infuset. Silakan hitung. Dapat berapa? Yuk, dapat berapa? Gimana caranya? Berarti 1.500 ya. 1.500 kali 20 benar ya karena dia menggunakan infuset. Lama pemberiannya berarti 24 kali 60. Berarti ini coret 3 ya. Berarti 24 kali 3 berapa? 72 ya. Ya enggak? Berarti 1.500 dibagi 72. Berapa? Izin 21 tetes per menit. Nah, 21 tetes per menit. Ya, ini cara ngitungnya. Berarti gimana tuh? Berarti 1 detiknya 3 tetes ya. Kan ini kan 1 menit itu 21 tetes. Berarti 1 menit itu kan 60 detik ya.
60 detik 60 bagi 2. Jadi kalian tuh cek jam, ya jam, kemudian liatin tuh netesnya berapa. Berarti 1 detiknya netesnya 3 kali. Tek, tek, tek gitu. Gitu. Kebayang nggak? Bayang. Tapi kan sekarang ada yang buat Ya. menit mungkin. Oke, misalnya harus habis, misalnya gini. eh eh, Misalnya kasusnya dia harus diberikan 500 cc, harus habis dalam waktu 30 menit. Gimana caranya? Berarti kalau 30 menit ini tidak usah dikali 60, bener nggak? Tidak usah dikali 60. Kenapa? Karena ini sudah menit, bukan jam. Kalau jam itu harus kali 60 tadi di bawahnya. Kalau harus habis dalam menit, berarti tidak usah dikali 60. Itu. Ya. Oke. Next. Yang tadi ya, salah satu contohnya. Harus habis dalam waktu 4 jam, berarti 4 kali 60. Ya, tinggal coret ini, coret 3 berarti 1000 dibagi 12 berapa? Ya. Oke, kalau mikro, nih lihat nih, mikro tuh 60. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana pelaksanaan pemasangan infusnya? Gitu. Yuk yang bisa harus on cam katanya kalau kebidanan tuh, kalau nggak on cam tolong dicatat. Oke. Nah, pelaksanaan pemasangan infus ada ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah maksimal barrier precaution. Ya, APD, alat pelindung diri, minimal menggunakan handscoon dan minimal menggunakan masker. Kemudian yang kedua adalah persiapan area insersi atau persiapan area penusukan infusnya. Nanti kita bahas. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara memasukkan kateternya. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian evaluasi ujung kateternya ada di mana. Kemudian ini nih dressing ya atau pemasangan plesternya itu harus diperhatikan. Kemudian flushing. Flushing itu kalau kalian berikan obat misalnya ke infusan itu harus dibilas. Nah, pembilasan itu namanya flushing. Bagaimana cara pembilasan? Nanti kita bahas supaya tidak infeksi, supaya tidak bengkak, supaya tidak rusak, jadi macet. Ya. Kemudian yang terbaru update sekarang di rumah sakit, kalian harus tahu mengenai implementasi closed system. Nanti kita bahas satu-satu ya. Yang kayak gimana sih closed system itu? Dan di kita di lab ini belum ada ya alat-alat closed systemnya. Ya. Oke, yang pertama adalah maksimal barrier precaution. Ya, di sini kok full banget sih, gitu. Full banget sih. Kenapa? Nah, sebetulnya prinsip dari pemasangan infus itu steril. Tetapi yang kalian lihat di semua rumah sakit pemasangan infus itu menggunakan handscoon-nya adalah menggunakan handscoon bersih, tidak menggunakan handscoon steril. Padahal itu adalah area insersi yang masuk ke dalam tubuh. Yang namanya insersi, invasif masuk ke dalam tubuh berarti harus steril. Gitu. Kita belajar yang benernya ya. Gimana nanti kalian di rumah sakit ya tergantung kebijakan gitu. Tapi kita belajar yang benarnya bahwa persiapan infus itu harus steril. Terutama untuk bayi yang baru lahir atau misalnya pasien-pasien dengan
imunocompromised atau penurunan sistem imun pada pasien-pasien yang CA, pada kanker ya, pada pasien-pasien yang infeksi berat, pada pasien-pasien yang malnutrisi, atau pada pasien yang bayi-bayi prematur, anak dengan kanker, itu kan imunocompromised. Pada pasien-pasien yang HIV gitu. Jangan sampai kalian memberikan infeksi baru dari infus gitu. Paham ya? Ya, makanya harus steril. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah cuci tangan. Ya, ada 5 momen mencuci tangan sebelum ke pasien, ya. Sebelum melakukan prosedur, kemudian setelah menyentuh pasien, setelah melakukan prosedur atau terkena cairan tubuh pasien, ya, atau setelah memegang area atau lingkungan pasien. Itu cuci tangan. Ya, ada 6 langkah, nanti ada videonya kita lihat. Nah, kalian kan bidan nih, ya. Barangkali kalian nanti akan dinas di rumah sakit di ruangan bayi dengan inkubator. Beda cuci tangannya. Cuci tangannya sampai sikut. Nanti kita ada videonya, ya. Oke, kemudian cairan antiseptik apa sih yang direkomendasikan untuk cuci tangan? Yang direkomendasikan untuk cuci tangan ketika antiseptiknya mengandung klorheksidin. Kenapa? Lihat nih, klorheksidin itu bisa membantu membunuh bakteri gram positif, gram negatif juga oke, ya. Virus juga oke, virus yang lain juga oke, bakteri yang lebih kecil juga oke, kemudian jamur juga oke, cuman dia tidak dengan spora. Oke, jadi biasanya yang paling bagus di rumah sakit itu yang mengandung alkohol dan klorheksidin, gitu. Ya, nanti kalian lihat tuh hand sanitizer kalian mengandung alkohol aja atau ada klorheksidinnya. Kalau klorheksidin dengan alkohol berarti dia lebih bagus. Ya, oke. Nah, ini yang kedua tadi. Tadi Yang pertama itu apa? Nih, maksimal barrier precaution selesai ya. Paham ya? Cuci tangan dan menggunakan APD. Kemudian cuci tangannya ada yang 6 langkah, ada yang sampai cuci tangan bedah ketika tangan kalian harus masuk ke dalam inkubator. Ya. Kemudian selanjutnya penggunaan cairan antiseptik juga kalau bisa yang direkomendasikannya adalah yang ada klorheksidinnya. Kemudian sekarang persiapan area insersi. Oke. Apa yang harus dilakukan? Kalian melakukan swab. Betul kan? Swab itu atau misalnya ini tangan, kemudian area insersinya di sini. Nah, ini atas ya, ini atas, area atas kepala, misalnya tangan ke arah kepala, ini tangan ke arah jari. Ini jari ini. Baguslah gambarnya ya. Nah, misalnya kalian akan infus di sini. Berarti kalian harus mensterilkan area insersi itu berarti gini, dengan menggunakan kapas alkohol yang mengandung klorheksidin gini. Caranya ada 2. Yang pertama adalah dari dalam sirkuler keluar, sirkuler terus sirkuler sampai jauh. Gitu. Ya. Atau satu lagi dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas. Ingat, lihat bulu kalian. Bulu tangan kalian itu ke bawah. Betul nggak? Kalau misalnya kalian dari atas ke bawah, ya, bakteri atau mikroorganisme yang ada di bawah bulu itu tidak keangkat. Paham nggak? Kenapa harus dari bawah ke atas, tidak dari atas ke bawah? Karena bulu kalian itu dari atas ke bawah, agak menyamping, benar nggak? Kalau misalnya
apa namanya, bilas dengan alkohol, swab dengan alkoholnya dari atas ke bawah, nanti yang di bawah bulu itu tidak akan keangkat, gitu. Ya, ada dua pilihan, sirkuler dari dalam keluar atau atas bawah, bawah atas, bawah atas. Kalau bawah atas tidak bolak-balik ya, tidak gini nih, tidak gini, tidak bolak-balik, tapi bawah atas balik lagi ke bawah, ke atas balik lagi ke bawah. Jadi tidak bolak-balik. Paham ya maksudnya? Oke. Lihat, rekomendasi yang paling bagus adalah level evidence base hasil penelitiannya adalah yang ini. Ya, disinfeksi kulit paling bagus dengan alkohol 70% atau menggunakan povidone iodine atau chlorhexidine 5%. Oke, dibandingkan dengan yang lain. Paling bagus itu levelnya 1A. Level evidensinya. Hasil penelitiannya lebih bagus ketika dia alkohol 70% atau povidone iodine. Povidone iodine itu apa? Betadine ya. Betadine. Ya, chlorhexidine 5%. Oke. Kemudian selanjutnya ini juga nih ya, beberapa perbandingan dari cairan ya, cairan disinfektan untuk persiapan kulit. Ya. Oke, yang paling bagus adalah gunakan chlorhexidine 0,5 sampai 2% ya, atau chlorhexidine dalam alkohol 70%. Jika terdapat kontraindikasi, povidone iodine atau alkohol 70% dapat menjadi alternatif jika tadi alkohol yang mengandung chlorhexidine tidak ada. Gitu ya. Bisa atau apa namanya? Ada kontraindikasi, alergi ataupun sebagainya. Ya. Dan nih lihat nih tulisannya. Ketika kalian melakukan swab dengan menggunakan alkohol, tunggu kering dulu sebelum kalian tusuk. Tunggu keringnya, jangan sampai ditiup-tiup. Ya, dikasih alkohol, kemudian lama keringnya ditiup. Ya sama aja, bakteri dari mulut gitu. Oke. Nah, biarkan hingga mengering sebelum dilakukan pemasangan infus. Ya. Nah, ini reparasi kulit itu ya chlorhexidine tadi 0,2 sampai 2%, 0,5 sampai 2% atau bisa sampai 5%, 70% alkohol ya atau povidone iodine atau yang lainnya. Ya. Nah, lihat di sini ya, ini lihat nih ya. 15 detik sirkuler nih penusukan di sini. Ya, penusukan di sini berarti sirkuler. 15 detik. Oke. Ya. Kalau dia dari bawah ke atas jadi satu-satu. Kemudian kalau sudah lihat ya kapas alkoholnya sudah penuh dengan kotoran kulit, ya ganti alkoholnya terus sampai bersih gitu. Ya. Kemudian, ya, kemudian setelah diberikan alkohol, jangan dipegang-pegang lagi, apalagi ditiup, dipegang lagi, pembuluh darahnya hilang, dipegang lagi. Kalau dipegang lagi, kasih alkohol lagi gitu. Hilang lagi tuh pembuluh darah, ya kasih lagi alkohol lagi gitu. Pokoknya setelah diberikan alkohol, jangan sampai apa namanya disentuh lagi ataupun ditiup, ya. Oke. Apa sih tadi ya? Prinsipnya adalah ANTT. ANTT itu apa ya? Aseptic Non-Touch Technique. Jadi, apa tuh? Ketika sudah dilakukan antiseptik, jangan disentuh lagi. Ya. Oke. Yang ketiga, tadi persiapan barrier precaution sudah, persiapan kulit sudah. Yang ketiga adalah insersi kateter. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah pastikan lokasi vena yang akan ditusuk. Mana dulu?
pilih vena yang paling perifer atau pilih vena yang paling ujung dulu. Kalau nggak berhasil naik, 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 naik. Jadi pilihnya yang paling ujung dulu. Ya, pastikan lokasi venanya dan sekitarnya sudah bersih. Nanti kalian lihat ya. Misalnya gini, pasien SC mandi 2 hari. Kalian akan pasang infus. Pas di alkoholan di sini, pas dilihat ke pas alkoholnya hitam coklat penuh daki. Nah, itu bersihin dulu, mandiin dulu pasiennya. Kalau nggak keburu berarti ganti kapas alkoholnya terus sampai dia bersih. Gitu. Ya. Kemudian pastikan alat atau kateter ini, IV CAT-nya, sesuai dengan ukuran pembuluh darah. Ya, kalau gimana Cak itunya, berapa ukurannya? Dia tidak boleh lebih dari 1/3 diameter pembuluh darah. Gimana sih caranya? Itu mah feeling. Oh ini pembuluh darahnya gede nih, berarti ukurannya segini. Gitu. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 1/3 diameter pembuluh darah. Ini apa? Bukan punya aku itu. Oh, kayaknya punya Bu Novi gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah tentukan angle dan kemiringan untuk menusuk. Feeling so good itu, Mas. Semakin sering akan semakin ini. 15 derajat, 45 derajat tergantung dari kedalaman pembuluh darah. Tidak ada ketentuan yang spesifik, tetapi kalian bisa menentukan. Ini, oh ada di atas tuh, kelihatan pembuluh darah, berarti cukup 15%. Oh ini dalam banget nih, berarti kita agak naikin 45 atau 30 derajat. Tergantung dari pembuluh darahnya. Dan pastikan tidak ada luka atau sikatrik bekas luka di area penusukan. Satu lagi, insersi pemilihan pembuluh darah tidak boleh dipasang di pembuluh darah yang bercabang. Jadi pilih pembuluh darah yang lurus. Coba lihat di tangan kalian di sini, ada yang bercabang. Nah, itu tidak boleh. Ya, pilih yang lurus. Nah, ini ya, insersi kateternya ya. Jadi tidak boleh lebih dari 1/3 diameter pembuluh darah. Ya. Kemudian selanjutnya, tadi saya bilang bahwa feeling itu lebih lebih mantep ya dibandingkan dengan penggunaan alat-alat yang lainnya. Ya, sekarang itu ada namanya fan viewer. Jadi kalau tidak kelihatan venanya, itu tinggal disorot ya dari atas fan viewer atau dari bawah. Jadi nanti venanya akan kelihatan. Jadi akan mempermudah pemasangan infus gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya pembuluh darahnya tidak kelihatan nih, tidak kelihatan. Coba kompres hangat dulu supaya pembuluh darahnya melebar. Ya, atau bendung dulu ya, bendung dulu di atas, misalnya area penusukannya di sini, berarti bendung di atas supaya terisi dulu darahnya, sehingga nantinya si pembuluh darahnya akan kelihatan lebih mengembung. Atau kompres hangat ya, atau misalnya ya, atau kalian akan infus di sini ya, pasang kemarin tensi di sini ya. Tensinya berapa, misalnya 90, naikin jadi 100. Ya, naikin dari 100, kemudian nanti akan kelihatan pembuluh darahnya. Kebayang nggak? Itu cara yang lain. Ya, misalnya akan pasang infus di sini, berarti pasang tuh tensian di sini. Ya, nah ketika nadi radialis sudah tidak ada, tambahin 10. Nanti akan kelihatan pembuluh darah untuk area pemasangan infusnya. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah
penggunaan bahan dari kateternya juga harus dipahami ya. Dan penggunaan tourniquet. Kalian tahu tourniquet yang untuk membentung pembuluh darah sebelum diinfus. Hati-hati penggunaannya ya. Eh, Barangkali ada alergi bahan dari ininya ditanyakan dulu. Ya. Kemudian area insersi itu hindari tadi pada pembuluh darah yang bercabang, pada area yang ada lukanya, pada area yang ada sikatriknya, atau pada area yang apa namanya lumpuh misalnya, atau ada penekanan itu jangan di situ, atau pertimbangan tidak di situ dulu, pilih area yang lain gitu ya. Oke, kemudian evaluasi ujung kateter, sebetulnya evaluasi ujung kateter itu ya baiknya sih sampai mana ketika ini pemasangannya yang panjang ya, seperti infus yang sentral gitu ya. Nah, sekarang dressing atau pemasangan plester. Oke, pemasangan plester lihat nih, paling bagus yang mana nih? Lihat nih, gunakan dressing yang berbasis chlorhexidin pada area insersi. Lihat ya, kalian pernah dirawat? Mungkin ya, pernah dirawat. Kalau misalnya area insersi ini ditutup plester, udah, itu jelek. Nggak update. Gitu. Harusnya area insersi ini dipasang transparan dressing. Ya. Dia ada seperti plastik tapi dia steril. Gitu. Nah, sehingga area insersi itu kelihatan dari luar. Tapi dia tetap steril seperti foto di bawah ini nih. Ya, ini nih. Ya. Ini ada plastik-plastiknya nih. Itu tuh steril. Kenapa? Kita harus bisa mengkaji, mengevaluasi sampai berapa hari area insersinya ada infeksi atau enggak di area insersinya. Kalau ditutup kasa atau ditutup dengan plester atau ditutup dengan hipafix, ya, gimana caranya kita melihat area insersi? Gak akan kelihatan. Makanya direkomendasikan menggunakan ini, gitu. Ya. Kemudian jika diaporesis atau basah ya, jika basah, keringetan gitu ya, atau berdarah atau mengeluarkan cairan, gunakan perban sampai masalah teratasi. Ingat, prinsipnya adalah steril. Kalau ini kalian misalnya di sini ada banyak sekali keringat dan lain sebagainya, ingat ini steril berarti menggunakan kasa steril untuk mengeringkannya. Ya, ganti balutan jika kotor, longgar atau tanpa kotor. Di sini balutan itu plester ya, atau yang tadi transparent dressing. Ya, kemudian jangan gunakan salep atau krim antibiotik topikal di area insersi. Ini akan meningkatkan infeksi justru karena dia akan bikin lembab area penusukannya. Ya. Kemudian jangan merendam kateter langsung dalam air, jadi jangan kena air. Kemudian ganti transparan dressingnya per 7 hari, kecuali pada pediatrik tergantung. Kalau dia lembab, ketarik-tarik, nggak bisa diam, itu tergantung. Ya. Kemudian gunakan spons yang mengandung chlorhexidin untuk mencegah infeksi pembuluh darah. Ya. Oke, nah lihat dressing ini. Tadi yang sudah ya, yang ada chlorhexidinnya. Ya. Nah, ini ketika terjadi medical adhesive skin injury atau MARSI, apa yang harus dilakukan? Kita lakukan pencegahan dulu supaya tidak terjadi MARSI. Kemerahan yang menetap lebih dari 30 menit pasca pelepasan medical adhesive, ini dikatakan epidermal stripping. Faktor risikonya misalnya sudut kurang 120, kemudian penggunaan natural rubber,
ya, atau penggunaan obat-obat yang lainnya yang bisa kemerahan di situ. Ya, oke. Kemudian selanjutnya adalah flushing. Kalian sering memberikan obat lewat infusan, perlu dibilas apa enggak? Kalau ada macet, cara bilasnya gimana? Ya, kemudian tujuan dari flushing kateter atau pembilasan ini namanya spuit khusus untuk flushing ya, di mana spuit ini tuh di dalamnya sudah ada NaCl 10 mili. Memang dari sananya udah ada isi NaCl. Jadi sekali buang. Ini suntikannya sudah ada NaCl, isinya udah ada NaCl 10 cc gitu. Ada yang 5 cc, ya ini, ya tergantung itu untuk flushing, untuk membilas kateter, gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa sih di flushing itu? Yang pertama adalah untuk menilai atau mengkaji kateter infusannya itu macet apa enggak. Kalau macet kan nggak bisa didorong, gitu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk membersihkan sisa obat. Kalian masukin obat berarti harus di flushing supaya obat itu tidak berada di kateter infusnya. Dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah dan diedarkan. Jangan sampai si obat-obatnya itu dia nempel-nempel di kateter infus, gitu. Makanya harus di flushing. Ya, atau misalnya dia pemberian obat A, kemudian selanjutnya pemberian obat B, gitu. Ketika A bertemu dengan B dalam waktu yang singkat, ini akan menimbulkan reaksi alergi atau mengkristal. Nah, berarti ketika kalian sudah memberikan obat A, kalian lakukan bilas dulu. Ketika sudah bilas, baru berikan obat B, gitu. Itu tujuan untuk flushing. Atau ya, ketika tidak digunakan nih infus, kalian flushing dulu, kemudian stop gitu. Untuk apa? Untuk mencegah aliran darah balik ke dalam infusan. Gitu. Itu untuk tujuan dari flushing. Ya. Nah, bagaimana sih cara melakukan flushing? Biasanya kalian sering kali menemukan infusnya macet. Akibat apa? Akibat karena gumpalan darah atau darah yang menggumpal, atau setelah pemberian obat kok tiba-tiba macet. Nah, ya berarti kalian lakukan flushing. Flushing itu bisa dilakukan dari cairan infusnya langsung atau bisa dilakukan menggunakan tadi ya spuit ya. Ketika trombus atau drug precipitated, dia akan menimbulkan occlusion atau sumbatan di dalam eh, kateter intravenanya. Ya, ketika sudah ada sumbatan, berarti kateter itu resiko untuk terjadinya infeksi. Makanya perlu flushing untuk tadi menghilangkan sumbatan ini. Gitu. Karena kalau ada sumbatan, resikonya infeksi. Kalau udah infeksi berarti harus diinfus ulang. Pindah lokasi. Ya leheng kalau misalnya si pasiennya mudah untuk dipasang. Kalau anak-anak teriak-teriak dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, yang direkomendasikan adalah tidak bisa menggunakan infus. Untuk apa? Untuk melakukan pembilasan. Ya, yang direkomendasikan adalah dengan menggunakan spuit. Dan gunakannya adalah yang single dose flushing sekarang. Ketika sudah dipakai, buang. Ketika sudah dipakai, buang. Jadi yang bukan yang spuit biasa, itu rekomendasinya. Dan gunakan teknik push pause teknik. Push pause itu gini, pijit, lepas, pijit, lepas, pijit, lepas, pijit, lepas, pijit, lepas. Jadi tidak gini, tidak didorong langsung. Kebayang nggak? Ya, ketika ada sumbatan misalnya di sini, kalian flushingnya tidak langsung didorong bles gitu, enggak. Tapi harus push pause, push pause, push pause, push pause gitu. Kenapa? Ketika kalian menggunakan push pause,
ini akan mempengaruhi aliran turbulensi. Jadi pembuluh darah yang nempel-nempel di area pembuluh darah atau area si kateternya, dia akan kedorong dorong 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 akhirnya apa apa luruh dari dinding-dindingnya masuk ke dalam pembuluh darah gitu. Kalau langsung itu biasanya yang nempel-nempel di dinding-dindingnya itu tidak akan ke bawah gitu. Tapi dengan push pause teknik itu akan menghasilkan turbulence flow ya, aliran yang berturbulence. Jadi sehingga si si apa namanya tadi gumpalan darah yang nempel di dinding-dinding pembuluh darah atau di dinding-dinding kateter ya, itu akan ke bawah gitu dengan menggunakan teknik push pause teknik. Oke, ya. Kapan sih ya flushing itu dilakukan? Kapan flushing dilakukan? Yang pertama adalah sebelum atau setelah pemberian obat lewat infus. Sebelum ini untuk memastikan bahwa jalannya lancar, karena kalau nggak lancar, obat dimasukkan berarti obat itu tidak akan masuk dong, gitu. Jadi pastikan dulu lancar, kemudian setelahnya itu tujuannya itu apa? Untuk mencegah sumbatan akibat karena drugs atau obat, gitu. Jadi makanya flushing itu dilakukan kapan? Ketika sebelum dan sesudah. Sebelum untuk memastikan jalannya lancar, sesudah pemberian obat untuk mencegah terjadinya gumpalan akibat karena obat di kateter. Itu ketika pemberian obat. Kapan lagi nih flushing itu dilakukan? Minimal 1 sampai 2 kali sehari. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya sumbatan tadi. Paham ya? Untuk mencegah terjadinya sumbatan. Kemudian flushing itu kapan lagi? Ketika dan setelah penggantian penutupan transparan dressing. Misalnya transparan dressingnya keangkat karena di sini banyak banget keringat misalnya basah. Ganti ya, ganti kemudian apa namanya tutup lagi dengan transparan dressing yang baru kita lakukan flushing untuk memastikan jalannya bagus gitu. Ya. Bagaimana caranya tadi? Dengan siring yang 10 cc ya. Jangan menggunakan siring yang kecil, apalagi menggunakan siring 1 cc. Kenapa? Walaupun 1 cc itu kecil, tetapi tekanan yang dihasilkan dari siring 1 cc itu lebih tinggi dibandingkan yang 10 cc. Kalau nggak percaya, kalian silakan pas vitamin, kan kalian mungkin suka suntik vitamin C ya, suka suntik vitamin C. Coba kalian masukin obat itu dengan menggunakan 1 cc dan menggunakan 10 cc. Pasti akan lebih nyaman yang 10 cc. Kenapa? Hukum fisika ya, semakin tinggi, semakin lebar tabung, semakin rendah tekanannya. Semakin tinggi tabung, akan semakin tinggi tekanannya. Semakin kecil tabung akan semakin tinggi tekanannya. Jadi kalau flushing itu rekomendasinya yang 10 cc dengan menggunakan normal salin NaCl 0,9%. Gitu. Oke. Semakin kecil akan semakin tinggi tekanan. Jadi kalau flushing tidak boleh menggunakan yang 1 cc, 3 cc, 5 cc, gunakan yang 10 cc. Ya, oke. Dan caranya dengan menggunakan push pause teknik. Siapa? Siapa? Belum. Apa bisa?
Izin Bapak, masih di mute. Oh iya iya iya. Jadi si closed system itu, sorry sorry. Jadi si closed system itu dia seperti konektor, ya seperti konektor, tapi nggak ada di sini. Saya lupa bawanya ya. Saya lupa bawa konektor. Nanti kita lihat. Nah, kateter itu kan bisa terbuka. Kalau menggunakan closed system, ya, dia akan tertutup secara otomatis. Walaupun kita lupa, dia akan tutup secara otomatis, gitu. Jadi kemungkinan ada kontaminasi infeksi bakteri ke situ, ke kateter tidak akan. Kemudian udara masuk juga tidak akan, karena dia langsung menutup ketika dia lost connector, ya. Nah, di sini ya, mencegah terjadinya. Nah, ini nih. Kalau kalian menggunakan three-way, ya ini ya three-way nih, ini kan bukan closed system ya, bukan closed system nih. Jadi kalau ininya dibuka nih, yang biru, yang putihnya dibuka, ini tuh kemungkinan bakteri masuk ke sini, udara masuk ke sini, atau darah jadi naik ke sini itu mungkin. Tapi kalau menggunakan closed system seperti ini nih, ya, nah, di dalam ini tuh, nah ini nih, kalau dia disconnect di sini nih, disconnect, dia akan langsung naik ke atas, sehingga akan langsung nutup otomatis. Kebayang ya? Akan langsung otomatis nutup gitu. Karena tadi ini untuk mencegah terpaparnya kontaminasi udara, ya, mengurangi terjadinya tertusuk jarum, ya, kemudian permukaan eksternal sputum yang lembut dan lain sebagainya, ya. Oke. Nah, ini kalau kalian merawat pasien yang dipasang infus, kalian silahkan observasi ya area ininya nih, area pemasangan kateternya. Kalau misalnya area kateternya ini ditutup oleh plester, gimana cara ngelihatnya? Makanya harus menggunakan transparan dressing supaya kita bisa lihat ini. Nah, kalau misalnya tidak ada apa-apa, berarti VIV skornya 0. Berarti kalau VIV skornya 0, berarti observasi aja. Kemudian ini derajat 1 nih, lihat. Ada kemerahan sedikit nih, lihat. Ada kemerahan sedikit. Berarti masih observasi. Ini kemungkinan pasiennya akan infeksi area infus, phlebitis. Kalau 2 seperti ini, lebih kelihatan merahnya meluas, berarti reside canul. Reside canul itu berarti cabut dan pasang ulang di area yang lain. Kemudian kalau derajat 3 ya, berarti cabut, pasang di area lain dan ini harus dilakukan treatment nih, obati ini nih. Obati yang merahnya. Ya. 4, 5 sama. Ya, pasang ulang di area lain dan area penusukan yang tadi kasih obat. Ya. Oke. Semoga bermanfaat. Nanti saya akan praktek, tapi sebelum praktek saya akan perlihatkan bagaimana cara pemasangan infus ya, terutama di bayi yang sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang saya sebutin. Ya, udah muncul? Udah ya. Coba perhatiin ya, perhatiin ya, benar-benar perhatiin. Kalian jangan lupa ya searching di YouTube namanya Lanterna Indonesia, kalian subscribe. Oke?
Ini tadi cuci tangan yang untuk persiapan masuk inkubator ya. Beda ya. Hmm. Nah, ini tadi cuci tangan. Nah, ini yang persiapan area insersi ya. Jadi dibersihkan dulu tadi kan menggunakan sabun gitu ya. Oke, ini belum disterilkan belum. Nah, kalau pada bayi dia diberikan ASI dulu atau sukrosa dulu untuk mengurangi nyeri ya. Untuk mengurangi nyeri pada saat nah ini pada saat pasiennya dilakukan menggunakan alkohol dan chlorhexidine.
Kalau bayi sampai ke bawah situ. Nah, coba lihat nih, tuh lihat tuh. Apa namanya? Pemberian alkohol di sini tuh dari bawah ke atas atau sirkuler dari tengah keluar, ya. Nah, gitu. Nah, kenapa sih harus steril menggunakan ini nih handscoon steril? Karena lihat nih, area insersi akan dipegang sama kalian. Ingat, prinsip infus itu steril. Kemudian area infus itu akan dipegang sama kalian. Kalau misalnya infusnya steril, tapi kalian menggunakan sarung tangan bersih, berarti ini udah nggak steril gitu. Nah, kenapa kalian menggunakan handscoon steril? Nah, coba lihat ini kemiringannya berapa derajat. Ini 15 derajat karena kelihatan pembuluh darahnya dan tipis gitu. Udah kelihatan di bawah kulit banget gitu. Jadi makanya 15 derajat. Coba lihat nih cara penusukannya. Oke, masukkan dulu tuh ya. Masukkan dulu sedikit ya. Lihat, masukkan dulu sedikit baru lihat di sini. Apakah ada darah atau tidak? Kalau sudah ada darah, berarti ini masuk ke dalam pembuluh darah. Ingat ya, IV perhatiin, IV kateter, IV kateter itu di dalamnya ada jarum dan selang. Nanti yang masuk ke dalam tubuh full itu adalah ininya nih, karet apa namanya? Selangnya bukan jarumnya. Jarumnya mah diangkat, dibuang ya. Makanya ini ketika ada darah berarti ini sudah masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi ini masukannya sedikit dulu. Kita lihat ketika sudah masuk, tarik si jarumnya. Tapi tarik jarumnya itu hanya sedikit ya, hanya sedikit. Kita lihat dimasukin lagi nih. Nah, dimasukin lagi, tetapi dimasukin laginya itu tidak sampai keluar dari selangnya ya, tidak sampai keluar selangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya si ini selang nih ya, ini selang. Nah, dimasukin si jarumnya teh sampai sini nih. Sampai sini doang. Nah, sampai sini doang. Kan tadinya tuh gini. Si jarum itu ada di sini. Nah, keluar sedikit gitu. Kemudian tarik sama kalian, oh oke ada darahnya, baru dimasukin lagi, tapi masukinnya jangan sampai ke ujung sini. Tapi di sini nih, hampir di ujungnya. Itu ya. Oke. Nah, masukin, Oh gitu. tarik lagi kita cek apakah dia masih ada di dalam pembuluh darah. Oke, iya masih ada. Nah, masukin Oh. gitu. Nah, lihat ini nih. Kenapa kalian harus menggunakan handscoon steril? Ya. Kenapa kalian harus menggunakan handscoon steril? Karena ini kalian akan menekan daerah sini. Ini kan daerah steril. Kalau kalian menggunakan handscoon yang tidak steril, berarti ini udah on. Gitu. Ya. Oke, lihat. Di sini tidak ada darah. Pastikan di sini tidak boleh ada darah. Karena kalau ada darah di sini, ini bisa meningkatkan resiko infeksi. Ya. Nah, di sini nggak ada darah, tapi ada udara. Dan udara ini tidak boleh masuk ke dalam pembuluh darah. Gimana caranya? Makanya, nih, tangan ini ngebendung supaya udara tidak turun ke bawah, tidak tidur. Ini perhatiin deh, Zahwa, Zahwa Aulia. Saya pusing lihat kameramu, Zahwa. Tedek cicing. Ya, nih, ini kan udara. Kemudian tangan kalian di sini tekan supaya si udara ini tidak masuk ke dalam ya. Nah, tapi kan ada udara di sini. Gimana caranya? Berarti kasih dulu cairan. Tuh, kasih dulu cairan supaya tidak ada udara yang masuk ke dalam pembuluh darah. Oke. Ketika sudah apa namanya sudah masuk, lihat nih. Kalian lakukan flushing supaya apa? Supaya darah yang tadinya ada di sini nih di kateter, dia akan masuk ke dalam pembuluh darahnya. Jadi tidak ada darah yang nyangkut-nyangkut di sepanjang kateter dan selang yang masuk ke dalam pembuluh darah.
Paham ya? Oke. Nah, lihat. Nah, ini yang dinamakan closed system. Nih, ini yang dinamakan closed system. Nih, ya, walaupun dilepas dari spuitnya, ini tuh akan nutup secara otomatis, tutup sehingga udara tidak akan masuk dan darah pun tidak ada aliran balik. Itu namanya closed system. Gitu. Nah, ini namanya transparent dressing, ya. Di mana untuk menutup area. Lihat nih, setelah transparent dressing baru pasang plester. Pasang plester pun tidak menutupi area insersi, ya. Tidak menutupi area insersi. Nah, baru konekkan dengan infuset, ya, observasi setelah itu. Nah, ini ketika kalian akan memberikan obat, ya. Ini juga sama, ini namanya yang hijau putih ini adalah closed system, ya. Yang hijau putih ini closed system namanya. Nih, ya, supaya tidak ada udara atau tidak ada aliran balik. Nah, ini caranya ketika akan masukin obat nih. Kan nanti obat tuh masukinnya ke sini ya. Obat tuh masukin. Nah, caranya gini 15 detik dulu gitu. Disinfektan baru masukin obatnya. Nah, ini lakukan teknik push pause, push pause, push pause, push pause, push pause. Gitu, memastikan area ini bebas dari gumpalan-gumpalan darah. Oke, cukup. Nanti sampai ketemu di praktik ya. Jam 10 ya. Oke. Jam Oke, ada pertanyaan? Bos. Kalau tidak ada, sampai ketemu nanti di praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.